sosial ya. Hukum bermedia di media sosial. Hukum asalnya bermedia sosial itu mubah, boleh bagi laki-laki dan perempuan. Baik, al-aslu fil asya'il ibahah fala yuhram minha illa ma haramallahu wa rasuluh. Kenapa kita katakan boleh? Karena hukum asal sesuatu itu boleh. Hukum asal sesuatu kalau itu masalah dunia itu hukumnya boleh, kecuali memang apa yang diharamkan. Jadi pada asalnya hukum bermedia sosial bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya boleh. Laki-laki boleh bermedia sosial, perempuan boleh bermedia sosial. Tapi apa? Biqadril hajah. Itu sesuai dengan hajat kebutuhan. Hajat apa? Kebutuhan. Kalau kita memang butuh bermain WhatsApp, maka kita bermain WhatsApp, maka hukumnya boleh selama kita tidak menggunakan WhatsApp itu untuk sesuatu yang Allah haramkan. Pada asalnya boleh. Tapi ingat, indal hajah itu kalau ada hajat kebutuhan saja. Kalau kita tidak butuh kepada itu, maka kita tidak masuk di dalamnya. Apalagi kita mengetahui bahwa di suatu tempat di dalam media sosial itu kadang ada beberapa perkara yang bisa melalaikan kita. Seperti misalnya Facebook, ya. Facebook ini adalah sebuah media yang dibuat oleh orang-orang kafir. Pada asalnya kita tidak masalah untuk mempermainkannya. Indal hajah, jika ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, kita tidak usah masuk. Karena di dalamnya banyak fitnah-fitnah yang belum tentu hati kita itu kuat. Jadi bagi laki-laki dan perempuan tidak pantas bagi kita untuk mengatakan bahwa kita ini punya hati yang kuat, iman kita kuat. Ini tidak ada yang kuat. Hatta para ulama saja dengan keilmuan agama yang besar, mereka mengatakan al-qulubu dha'ifah, hati kita ini lemah, kata para ulama. Wal fitnatu khattafah, sementara fitnah itu menyambar-nyambar. Jadi tidak perbedaan antara orang yang tua dan orang yang muda. Bukan berarti orang yang tua ini mereka tidak memiliki syahwat di dalam kesenangan dunia. Ada hal manusia itu sama, antara orang tua dan orang yang masih muda sama saja. Fitnah itu terus menyambar. Tidak hanya menyambar orang yang muda, tetapi orang yang tua juga bisa kena. Walaupun memang anak muda lebih mudah untuk terfitnah dengan perkara-perkara duniawi. Baik, ini dari segi hukum asal. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa ini indal hajah. Kalau yang dibutuhkan kita bermedia di Facebook, karena memang di Facebook ini lebih banyak kita mendapatkan manfaat. Di dalamnya kita bisa berjual beli dengan lebih leluasa. Kalau di WhatsApp kan terbatas hanya orang yang berkontak WhatsApp dengan kita, atau kita memiliki nomor mereka. Ini kan terbatas. Tapi kalau jual beli di Facebook ini, orang yang tidak berteman dengan kita pun bisa mengakses, bisa melihat kita, atau kita bisa mengakses seluruh para pembeli yang kita jadikan Facebook ini sebagai media untuk berjual beli. Ini ada manfaatnya, maka tidak masalah. Baik, tapi tadi sesuai hajat. Kalau tidak ada hajat maka jangan. Ya, kalau tidak ada hajat maka jangan. Apalagi kita orang yang mengetahui bahwa jiwa kita ini orang yang sangat mudah untuk terjatuh di dalam dosa. Baik, Facebook itu di dalamnya banyak ya. Sekarang ada tontonan-tontonan di dalam Facebook. Kalau dulu orang hanya mengupload tulisan-tulisan sebagaimana email di zaman dahulu ya, hanya mengirim pesan. Ini awalnya Facebook. Baik, kemudian di atas 2010 ke atas itu sudah mulai bisa mengupload image berupa gambar. Kemudian setelah itu bisa mengupload video, ya, memiliki memori yang lebih besar lagi sehingga orang bisa mengupload video. Kemudian yang lebih besar lagi, ternyata di Facebook itu zaman sekarang sudah bisa untuk mengakses game. Jadi di dalam Facebook itu ada kolom searchingnya untuk mencari, yaitu bisa mencari game, ya. Sebelum banyaknya aplikasi zaman sekarang ya. Saya tahu karena saya mengikuti aplikasi Facebook ini sejak 2000, di bawah 2010 ya, sejak 2006 saya sudah memiliki media tentang Facebook ini. Makanya kita tahu perkembangannya seperti apa. Sekarang ini bisa mengakses game ya. Game banyak di situ, ada game biliar, ada game pukul-pukulan, ada game sepak bola, semua diakses di situ. Kemudian setelah ada aplikasi-aplikasi yang sangat mudah, apalagi ada bantuan AI zaman sekarang ya, ada aplikasi-aplikasi yang sangat cepat dibuat dengan bantuan AI, kecanggihan teknologi zaman sekarang, sehingga orang tidak lagi bermain
dari Facebook, bermain game itu, sehingga orang hanya mendownload satu aplikasi dan langsung masuk di game tersebut. Baik, maka ini adalah hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kalau kita tidak memiliki hajat, jangan, karena bisa jadi kita terfitnah dengan itu. Apalagi naudzubillah, zaman sekarang ada orang-orang yang mereka terfitnah dengan lawan jenis, bermula dari Facebook, ya, bermula dari Facebook. Banyak ceritanya teman-teman seperti itu, ya, ketika mereka bertaubat dari satu dosa, ya, ternyata ketika mereka menceritakan asal muasal fitnah yang menimpa mereka itu bermula dari Facebook, fitnah perzinaan, ya, itu asalnya bermula dari Facebook. Kemudian mempersempit sehingga mereka berpindah ke WhatsApp, dan akhirnya bertemu langsung. Bermula dari Facebook itu semua. Nah, kita tidak tahu apa yang ada pada jiwa kita. Hari ini kita kuat, belum tentu besok kita kuat. Baik, ini ucapan ulama ya. Apalagi kita yang bukan ulama, yang minim ilmu, yang jauh dari ilmu agama. Kalau seperti ini kita tutup pintu, ya, kita tutup pintu. Demikian pula kalau misalnya kita hanya butuh untuk mengirim pesan, kalau kita hanya bermedia itu hanya untuk mudah mengirim pesan, menyambung silaturahmi, sebenarnya cukup dengan WhatsApp saja, ya, cukup dengan WhatsApp saja, tidak perlu dengan media-media yang lain. Kalau orang zaman sekarang semuanya ada, di Facebooknya ada, Instagramnya ada, apalagi Twitternya ada, ya, apanya lagi, Telegramnya ada, apalagi semua media sosialnya ada. Nggak tahu gunanya untuk apa itu, ya. Baik, ini semua perkara-perkara yang justru membuat dia lalai. Kalau kita mau urus itu semua, ya nggak selesai itu, ya. Main Instagram jam sekian sampai jam sekian, nanti setelah itu main Facebook jam sekian sampai jam sekian, dan masing-masing ini akan ada tuntutannya. Nanti Facebook dibuka menawarkan, bagaimana kalau Anda memposting ini, nanti Anda akan mendapatkan ini. Oh, mulai tertarik. Akhirnya hanya tawaran kecil, habis umur untuk itu, ya. Zaman sekarang Facebook itu bisa menguntungkan, bisa mendapatkan uang dari situ. Tapi ketika uang itu masuk, diselipkan perkara-perkara haram di dalamnya. Sama dengan YouTube juga begitu. YouTube itu kalau kita memposting video di dalamnya, itu akan dapatkan uang berupa dolar dari orang-orang yang menonton. Saya lupa ya, saya pernah ditawarkan, karena kita juga punya YouTube, ya, dengan subscriber sudah hampir 10.000, masih sedikit memang. Tetapi saat awal-awal membuat YouTube di tahun 2019, ya, awal saya mengupload video masuk di YouTube, itu ditawarkan, kalau nggak salah sekitar 1.000 viewers, 1.000 penonton itu dapat sekitar 15.000 kalau diduitkan $1. Misalnya gini, saya mengupload video kajian tentang sholat istisqa, saya upload di YouTube, sudah. Lalu video ini ditonton 1 orang, 2 orang, sampai 1.000 kali ditonton. Kalau kita lihat itu 1.000 kali tayang, nah itu diduitkan itu 15.000 duit, $1. $1 berapa? 15.000, 16.000, begitu duitnya. Bayangkan kalau jutaan, berapa juta? Bayangkan kalau video saya banyak. YouTube saya itu video, kalau YouTube saya pribadi ya, channel YouTube saya itu video yang saya upload sudah 3.000 video, semuanya video kajian. Video kajian total 3.000 video. Setiap malam kajian di-upload di YouTube, diedit sama admin, bikin video short, total 3.000 video. Itu totalnya. Dengan jumlah tayangan tontonan itu jutaan. Kalau mau diduitkan ya sebenarnya lumayan. Tetapi saat saya lihat akad-akadnya, dia tawarkan. Dia bilang situ, Anda akan mendapatkan ini kalau misalnya diselipkan di setiap beberapa menit video Anda iklan-iklan tertentu. Nah, ini iklannya nggak bisa disaring, nggak bisa kita bilang iklannya hanya iklan tentang orang-orang yang pakai jilbab saja, atau orang yang tidak mempromosikan sesuatu yang haram. Nyatanya semua itu dia bebas, random, tidak bisa diatur. Semua terkumpul. Ada wanita joget, ada wanita yang keluarkan wakaf mushaf misalnya, ada wakaf sumur bor, ada ajakan pinjaman riba berbunga, banyak semua itu. Nah, kalau saya bilang kalau seperti ini, berarti ini hukumnya haram. Berarti kita mendapatkan sesuatu, diselipkan di setiap video itu iklan-iklan haram. Jadi orang nonton video 5 menit, ada iklannya pinjaman riba atau judi online
atau wakaf Al-Quran tapi yang iklan wanita nggak berjilbab misalnya, dosa itu semua ngalir kepada kita sehingga tersimpulkanlah hukumnya haram. Nah, ini YouTube ya, YouTube. Kalau Facebook saya nggak tahu. YouTube saya memang sudah lama bermain, dari 2019 saya sudah upload YouTube ya, kajian-kajian sejak kita di Papua itu sudah di-upload YouTube dari 2018. Baik, tapi Facebook saya mulai mengupload itu di tahun 2022, mulai mengupload. Nah, itu ditawarkan juga. Makanya banyak orang zaman sekarang bermain Facebook itu mulai bikin konten. Kenapa? Ada tawaran itu, ada tawaran. Tapi ingat, kalau dia mau mengetahui bahwa di tengah-tengah video yang dia upload itu pasti ada iklan yang diiklankan. Yang diiklankan itu nggak tahu. Ada iklan riba, ada iklan sesuatu yang haram semua. Ada aurat wanita, bahkan adegan perzinaan pun bisa jadi iklan yang ditontonkan. Itulah produk orang-orang kafir itu, menyelipkan dia. Walaupun video kita dakwah, video reel satu dengan reel yang kedua, kita nonton reel yang ke satu. Saat kita scroll ke atas, sebelum kita scroll ke atas pindah ke video yang berikutnya, itu pasti ada iklan dulu. Nah, iklannya ini yang nggak bisa dipilih. Kadang riba, kadang wanita nggak berjilbab, kadang adegan orang yang lagi berhubungan suami istri berzina tanpa sensor. Na'udzubillah. Inilah yang ada di zaman sekarang. Ya, fitnah yang seperti ini sudah dianggap biasa. Ini memang merupakan tanda kiamat. Nabi SAW mengatakan apa? Di antara tanda kiamat, orang-orang berzina dalam keadaan tidak memiliki rasa malu dan mereka tidak mengakui bahwa itu adalah dosa. Itu adalah sesuatu yang biasa. Dianggap apa? Biasa. Oleh karena itu kalau tidak dibutuhkan, jangan. Oh, ada orang alasan saya mau berdakwah. Yang berdakwah itu orang yang betul-betul berilmu. Kalau kita belum berilmu, apalagi belum menguasai bidang-bidang ilmu agama dengan banyak, maka jangan. Karena berbicara di media sosial itu dapat berdampak lebih besar dibandingkan berbicara dengan beberapa orang. Saya berbicara di masjid dengan beberapa orang saja, ini dampaknya kecil. Tapi kalau di media sosial semua orang bisa lihat. Dan terkadang salah ucap itu bisa digiring kepada sesuatu yang besar. Salah saja kita berucap sedikit itu bisa menjadi senjata dan menjadi kritikan, bisa jadi menghancurkan dakwah. Nah, seperti ini kita tinggalkan. Kenapa? Melalaikan, menghabiskan waktu. Bayangkan mengedit video berapa menit, keuntungan yang didapat berapa menit, dapat untung pun ada keharaman yang terbesit di dalamnya. Ini fitnah besar. Apalagi zaman sekarang bisa saling kenal mengenal, maka jangan. Kalau mau dilakukan seperti ini, habis waktu. Ya, biasanya yang seperti ini ujung-ujungnya tidak belajar agama, dan ujung-ujungnya sangat mudah untuk terkena riya. Ria itu sesuatu yang menimpa setiap orang. Hatta para ustadz, para ulama pun juga seperti itu. Tidak ada yang selamat dari masalah ria. Oleh karena itu untuk menjaga keikhlasan, senantiasa minta sama Allah keikhlasan. Niat awal kita itu untuk apa? Untuk sesuatu yang baik. Jadi bermedia itu tergantung niat masing-masing ya. Ada yang main Facebook memang kerjanya mau cari yang laki-laki mau cari cewek, yang perempuan mau mencari cowok, mau mencari yang selevel dan memiliki satu keinginan dengan dia, maka jangan. Kalau kita tidak merasa membutuhkan. Baik, kalau hanya untuk menonton video ceramah, saya rasa cukup di YouTube. Tidak perlu bermain di media-media yang lain, misalnya bermain TikTok misalnya. Apalagi kita adalah orang yang tidak bisa untuk menahan jiwa tatkala kita masuk di dalam suatu perkara, maka jangan. Ya, tidak ada hajat kita untuk itu. Kalau menonton ceramah, banyak video-video ceramah. Kalau kita bisa datang kajian langsung. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi saya katakan bahwa hukum asal bermedia itu boleh, asalnya boleh, tapi tergantung niat masing-masing orang dan kita bermedia itu sesuai dengan hajat. Banyak para ustaz zaman sekarang semua media sosialnya ada, tetapi yang memegang itu bukan mereka. Kalau mau dipegang semua habis waktu. Kapan ustaz itu mau ceramah? Orang mau ceramah ini saya kasih tahu ya. Orang mau ceramah itu bukan langsung datang pergi pengajian. Saya pribadi kalau mau ceramah itu dari pagi sudah saya baca buku ini. Ini pembahasan 30 sampai 40 menit. Ini saya habiskan waktu kadang sehari 2 hari untuk membaca. Baca buku ini, baca buku lain, bagaimana pendapat ulama lain, apalagi masalahnya masalah fikih. Masalah fikih itu besar. Makanya masalah fikih itu masalah yang nggak bisa disatukan karena sebagian ulama berijtihad dengan ijtihad pendapat masing-masing. Jadi kadang pengajian 30 menit, coba tanya semua ustaz, kita ceramah tadi 30 menit, persiapannya berapa menit? Kalau dia bilang saya nggak persiapan, hebat sekali itu.
Kalau nggak persiapan hebat sekali. Ustadz besar bahkan ulama pun pasti mereka membaca-baca buku. Bayangkan kalau dia main semuanya itu, dia main TikTok, main YouTube, main Facebook, main Instagram, main Telegram, semua dia main. Dia yang edit konten, dia yang edit posternya, dia bikin faedah, semua. Kapan dia mau belajar? Ya kan? Sedangkan tadi orang mau mengisi pengajian itu harus persiapan banyak. Bayangkan kalau ustadz yang taklimnya satu hari bukan satu, ada ustadz yang 5 taklimnya. Habis subuh ada, habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada, habis isya ada. Bayangkan itu kalau satu pengajian aja bisa satu hari murojaahnya. Bayangkan kalau 5, ya kan? Itu sudah habis waktu itu. Tidak ada waktu untuk bicara sama istri, nggak ada waktu untuk menggendong anak, nggak ada waktu untuk bantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, cuci piring, lipat pakaian, membantu ringankan beban istri, kan nggak ada waktu untuk itu. Habis waktu untuk itu. Baik, maka kita katakan kalau ada orang yang kerjanya main media sosial, sudah pasti semuanya hancur itu. Hubungan dia dengan istri pasti hancur. Pasti hancur. Kenapa? Karena kerjanya bermedia. Ya, sangat aktif dalam media sosial. Pokoknya kalau di Facebook itu kelihatan itu, ada tombol hijaunya, ada warna hijau. Ini lagi online terus kerjanya memang. Nah, ini kalau seperti ini biasanya semuanya hancur, hidupnya hancur itu. Walaupun kita lihat statusnya bagus-bagus. Oh, bagus-bagus statusnya ini. Statusnya aja itu. Coba tanya hubungan dia dengan istrinya, hancur itu. Kenapa? Nggak ada waktu untuk cerita sama istri, nggak ada waktu untuk mendengarkan, bercengkrama, bercerita, tegur sapa, saling merahmati sesama pasangan, itu tidak ada. Apalagi kalau ditanya dengan anaknya, itu bapak mau main Facebook saja kerjanya, ya kan? Ibu mau kerjanya nonton live TikTok terus atau live di Shopee terus. Ini kan yang seperti ini sangat buruk dampaknya, sangat buruk. Ya, lagi kita katakan bermedia itu hukumnya mubah, tapi indal hajat, kalau ada kebutuhan. Kalau hanya mau kirim-kirim pesan di WhatsApp saja, yang lain tidak usah. Tapi kalau lebih luas sedikit untuk berjualan, mungkin bisa main Facebook, tapi sesuai hajat. Jangan gunakan untuk selain itu. Dan ingat, media sosial itu nikmat. Nikmat itu disyukuri. Bagaimana disyukuri? Dengan cara melakukan sebaik-baiknya. Kalau nikmat, Allah sudah turunkan nikmat, adanya media sosial itu nikmat itu. Itu sarana bisa kita gunakan untuk kebaikan. Kalau nikmat kita tidak syukuri alias kita lakukan tidak sesuai dengan tempatnya, tunggu-tunggu azab itu akan datang. Tunggu azab akan datang. Kadang azab itu nggak menimpa kita, tapi menimpa orang sekitar kita. Bukan kita kena, tapi istri kita yang kena. Gara-gara kita. Jadi jangan anggap bahwa azab itu selama-lamanya menimpa kita. Kadang menimpa orang di sekitar kita. Gara-gara dosa bapaknya, anaknya kena musibah. Gara-gara dosa ibunya, suaminya kena musibah. Gara-gara dosa suami istri, orang tuanya kena musibah. Atau gara-gara suami istri yang menghalalkan dosa, anaknya yang kena dampaknya. Nah, ini banyak kisah-kisah masalah yang seperti ini. Jadi jangan dianggap bahwa musibah itu hanya mengazab diri kita, terkadang keluarga kita. Makanya kata para ulama, ada salah seorang ulama ya, yang ulama ini sudah bertobat. Dia katakan, tidaklah aku dulu melihat perubahan terhadap anakku, istriku, dan hewan tungganganku kecuali karena dosaku 40 tahun yang lalu. Dia yang bermaksiat 40 tahun yang lalu, istri dan anaknya yang kena apa? Yang kena dampaknya. Baik, ini sedikit nasihat dan motivasi agar kita bisa menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Allahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya.